Kenapa gak dikasih gula? Kan aku udah bilang kasih gula supaya sedikit gak terlalu pahit. Tapi Mas Piko, kopi hitam itu memang pahit. Masa iya pakai gula? Kamu bisa berguna dikit gak sih? Kamu harus nurut sama kata-kata aku. Jangan pernah membantah sedikit pun. Aku bikinin yang baru. Kopi ini jangan kamu minum. Gak usah, kamu gak bisa jadi istri yang aku mau. Harusnya kamu bisa seperti istri teman-temanku. Mana pakaian kamu terlalu kuno, aku gak suka. Mas Piko, seharusnya kamu bangga karena aku menutup aurat aku. Dengan pakaian aku tertutup seperti ini, gak akan ada yang ngelirik aku. Hohohoho, iya Nea, aku cuma bercanda kok. Kamu cantik kok dengan pakaian itu. Aku mau ke tempat kerja. Kamu jangan keluar rumah tanpa aku di samping kamu. Nanti kamu digoda sama laki-laki di luar sana. Nea, saran aku, kamu pakai baju yang sedikit terbuka. Kamu pasti akan terlihat lebih cantik. Aku semakin merasa tidak percaya diri. Setiap hari, pakaianku selalu dijadikan bahan candaan oleh Mas Piko. Rasanya sulit menjadi diri sendiri. Aku harus mengikuti apapun yang dia mau. Kenapa lagi? Kan aku udah bilang, kamu harus keluar dari hubungan ini. Kamu tersiksa, sadar Nea. Mia, apa aku gak pantas dengan penampilan aku? Apa baju aku terlalu tertutup? Nea, kamu harus bisa jadi diri sendiri. Jangan terlalu nurut sama Piko. Tapi seorang istri itu harus nurut sama suaminya. Aku gak mau kalau Mas Piko berpaling dari aku hanya karena pakaian aku seperti ini. Nea, kamu harus temui seorang konselor. Ini bukan Nea yang aku kenal. Kamu harus cek mental kamu. Aku gak mau Mas Piko ngelarang aku ketemu sama orang-orang di luar sana selain kamu. Gak perlu, terkadang Mas Piko selalu memuji aku. Mas Piko bilang dia cuma bercanda. Nea, jangan bodoh. Itu cuma bohong. Percaya sama aku. Kamu harus pergi dari neraka itu. Melepaskan orang beracun dalam hidup kamu adalah langkah besar dalam mencintai diri sendiri. Jangan pertahankan hubungan yang tidak akan membiarkan kamu menjadi diri sendiri. Aku akan tetap bersama Mas Piko. Suatu saat nanti Mas Piko akan berubah. Aku yakin dengan harapan kecil itu. Aduh, maaf, aku nggak sengaja. Kenapa kamu selalu begitu ceroboh, Nea? Kamu gak pernah bisa melakukan hal-hal dengan benar. Bahkan hanya mengambil dessert pun kamu gak mampu. Hahaha, Naya emang gitu. Bahkan dari SD aja dia selalu ceroboh. Iya kan guys? Iya bener, aku masih ingat banget. Iya, kalian benar. Aku hanya bercanda karena Nea sangat lucu kalau terbentak seperti tadi. Bohong, itu semua bohong. Mas Piko pandai berbohong di depan teman-teman aku. Coba kalau hanya ada kita berdua, mungkin aku sudah habis dimaki-maki olehnya. Aku merasa kecil dan tidak dihargai. Cih, pinter banget. Padahal Viko itu suami yang toksik. Masih untung Naya tahan sama sikap yang iblisnya itu. Kalian berdua kelihatan serasi banget ya. Bikin iri deh. Iya, kita memang serasi gini. Ngaku Nea, ngaku. Jangan pendam penderitaan kamu. Aku tahu kamu tersiksa. Nea, setelah ini kita harus langsung pulang. Aku nggak kasih izin kamu ikut ke tempat selanjutnya. Iya Mas Piko, aku nggak ikut ke tempat kedua. Mana bisa gitu? Kita udah lama nggak kumpul bareng gini. Jangan terlalu melarang Nea. Dia berhak jadi diri sendiri. Aku nggak apa-apa kok. Nanti kalau ada kesempatan lagi, kita kumpul bareng lagi. Ya, gak seru deh. Lukisan ini mirip denganku. Apa mungkin aku sengaja membuatnya semirip mungkin? Tiba-tiba aku merasa gak berguna seperti ini. Bahkan hatiku selalu gelisah. Biar aku aja yang ngerjain lukisan ini. Ngasih warna doang, gak bener. Mas, aku bisa ngelakuin ini sendiri. Kamu kan tahu, melukis itu kesukaan aku. Awas, biar aku bantu supaya lukisan kamu lebih bagus. Pasti yang pesen lukisan ini akan suka. Mas Piko, aku bener-bener bingung sama kamu. Kamu bisa sangat manis dan perhatian di hadapan orang lain. Tapi kalau kita berdua seperti ini, kamu berubah jadi sosok yang sangat keras dan penuh kontrol. Kamu bisa diem gak? Lukisan ini tuh jelek.
Aku mau memperbaiki lukisan ini. Mas Piko, lukisan itu aku bikin sebaik mungkin. Setiap kali aku ingin melakukan sesuatu sendiri, kenapa kamu harus ikut campur? Aku merasa tidak mampu tanpa bantuan kamu. Kamu kan emang gak mampu melakukan apapun hanya sendiri. Karena kamu ceroboh, bodoh, gak berguna. Sadar Nea, sadar. Kenapa aku merasa ketergantungan emosional terhadap Mas Piko? Aku selalu dihina, diperlakukan buruk oleh Mas Piko. Dan karena itu, aku merasa bersalah dan berpikir semua ini adalah kesalahan aku. Ternyata benar kata Mia, aku tersiksa, aku berada di neraka. Tapi aku nggak tahu caranya keluar dari neraka ini. Jangkrik, berani ya kamu ngomong gitu. Aku yang selalu melindungi kamu. Jadi kamu harus percaya sama aku. Jangan dengerin orang lain. Kamu udah berani main tangan. Aku harus percaya apa, Mas? Percaya dengan semua hinaan dan kata-kata kasar kamu. Jangan pernah berani dengerin kata orang lain. Kamu harus dengerin semua perkataan aku. Paham? Nea, pipi kamu kenapa lebam gini? Oh, ini kemarin aku jatuh. Terus pipi aku nggak sengaja kena meja di ruang tamu. Kamu itu harus hati-hati Nea. Jangan terlalu buru-buru kalau lagi ngerjain sesuatu. Iya, aku akan lebih hati-hati lagi. Viko mana? Dia nggak ikut kamu? Apa Viko sibuk sama pekerjaan dia? Mas Piko lagi sibuk, Bu. Makanya aku nggak ajak dia. Assalamualaikum, ayah, ibu. Maaf, aku datang terlambat. Soalnya pekerjaan aku lumayan banyak. Waalaikumsalam, Piko. Ayah pikir kamu gak bisa datang karena sibuk. Bisa dong, ayah. Mana mungkin aku gak bisa datang ke sini. Aku juga mau sekalian jemput Nea. Dia lagi kurang sehat. Iya, pipi Nea lebam seperti itu. Apa Nea beneran jatuh? Ibu, aku beneran jatuh. Masa iya ibu nggak percaya sama aku? Iya, ibu percaya Nea. Cuma kayak ada yang janggal aja. Aku mau pulang dulu ya. Mas Piko udah jemput aku. Lagi pula aku udah lama di rumah ibu sama ayah. Kalian berdua hati-hati ya. Ini aneh, luka lebam itu bukan seperti seseorang yang terjatuh, tapi lebam tamparan. Nea, kamu yakin masih mau bertahan? Dia udah berani main fisik loh sama kamu. Emangnya kamu gak punya kaca? Pipi kamu lebam gitu. Kamu harus keluar dari hubungan toksik ini secepatnya, Nea. Kamu gak kayak diperlakukan seperti ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Aku juga mau keluar dari hubungan ini, tapi aku merasa terjebak. Aku takut kalau aku ninggalin Mas Piko, hidup aku akan hancur. Pikirin diri kamu sendiri. Jangan dulu mikirin Viko sialan itu. Wah, udah gak bener nih. Aku gak ngapa-ngapain kamu, Nea. Tapi kenapa kamu ketakutan gitu? Siapa yang ketakutan sih? Aku cuma kaget aja. Jangan bohong. Kamu itu selalu kelihatan cemas, stres, bahkan selalu melamun. Kamu harus pergi ke tempat konselor. Kamu harus melakukan terapi. Nggak perlu. Aku nggak apa-apa, Mia. Kak, kamu marah sama aku? Iya, kamu gak bisa paham posisi aku. Justru aku kasih saran ini karena aku paham posisi kamu. Tapi kamu malah marah-marah sama aku. Aku mau pulang. Aku takut Mas Piko udah ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah gak bener nih, Viko sudah merusak psikologi Naya. Kamu itu selalu bikin aku marah. Masa cuma jahit baju aja gak bisa? Tuh kamu lihat, kemeja kerja aku jadi kelihatan jelek. Mas Piko, namanya baju baru dijahit itu ya gini. Robekannya ada di tengah, jadi jelas jahitannya kelihatan. Sakit Mas Piko, ampun, jangan apa-apain aku. Emang dasarnya aja kamu gak berguna Nea. Kamu gak kapok aku kasarin. Mas Piko, jangan apa-apain aku lagi, Mas. Aku udah sakit karena sikap kamu. Rasain tuh, ini hukuman buat kamu yang gak bisa bikin aku senang. Udah aku bilang kamu harus bisa nurut sama aku. Kamu harus dengerin semua perintah aku. Mas Piko, kamu main fisik lagi. Kamu gak lihat seberapa banyak luka di tubuh aku. Ini semua gara-gara kamu, Mas Piko. Kamu bukan manusia, kamu iblis, Mas. Aku seperti ini karena demi kebaikan kamu. Kalau aku gak kasih kamu hukuman, kamu akan seenaknya di luar sana bersama pria lain. Mas Piko, aku gak pernah berbuat zina seperti itu. Kamu jangan terlalu cemburu berlebihan. Kamu perbaiki kemeja itu sekarang juga. Besok aku mau pakai. Jangan sampai salah lagi. Kalau kamu gak cantik, minimal berguna sedikit.
Padahal cuma perkara kemeja doang, tapi kenapa harus main fisik? Aku semakin takut kehilangan diriku sendiri. Aku harus pergi ke konselor. Aku semakin takut mati jika aku terus berada di sini. Bu, ada yang bisa saya bantu? Tolong Nea, teman saya Bu. Dia tersiksa karena hidup bersama suaminya yang toksik. Sepertinya teman saya sudah mengalami stres, cemas, dan ketakutan yang berlebihan. Bu Nea, boleh bicara sebentar dengan saya? Kita ngobrol santai aja ya, jangan terlalu cemas seperti itu. Bu, apa yang harus aku lakukan? Mas Piko selalu berkata kasar, bahkan main fisik. Baik, silahkan ceritakan lagi Bu. Aku ingin keluar dari situasi ini. Aku udah gak kuat lagi. Aku sakit. Baik, silahkan ceritakan semuanya Bu. Aku merasa kurang percaya diri karena hinaan yang diberikan. Aku selalu menganggap diriku tidak berguna. Aku bersalah dalam hubungan ini. Aku takut tidak bisa mengenal diriku sendiri lagi. Mas Piko selalu meminta aku seperti yang dia mau. Bu Nea, saya akan berikan beberapa dorongan untuk ibu. Bu Nea harus bisa menarik kembali diri ibu yang hilang. Tetap jadi diri sendiri, cintai diri sendiri. Jangan mendengarkan suatu hal yang membuat Bu Nea kehilangan diri. Bagaimana caranya aku bisa mencintai diri sendiri? Aku sudah seperti ini. Saya akan bantu Bu Nea. Ibu lakukan terapi selama beberapa hari bersama saya. Ibu Nea juga harus punya batasan dalam hubungan seperti yang sedang Bu Nea alami. Misalnya seperti bersifat fisik, emosional, mental, dan spiritual. Apa aku sudah sejauh ini? Sampai-sampai aku gak peduli dengan diriku sendiri. Bu Nea, jangan melamun. Saya akan temani ibu dalam terapi ini ya. Kamu gak apa-apa kan kalau harus terapi? Iya, aku gak apa-apa kok. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Kita bahas sampai dalam. Bagaimana Bu Nea? Setelah kita melakukan terapi selama beberapa hari, apa ada perubahan? Iya Bu, aku sudah menemukan diriku sendiri dan aku mulai paham batasan-batasan dalam hubungan rumah tangga. Syukurlah. Lalu apa ibu sudah menentukan keputusan yang tepat? Iya, aku akan mulai berani dan melangkah untuk kebaikan hidup ini. Aku adalah wanita yang kuat. Aku harus bisa menunjukkan jati diri aku yang sebenarnya. Bu Nea, melepaskan suami beracun adalah langkah terbaik untuk mengembalikan diri sendiri yang hilang. Ibu benar, aku harus bisa meninggalkan seseorang yang membuat luka sedalam ini. Tetap semangat ya Bu, jangan pernah menyerah. Terima kasih Bu, saya sangat bersyukur bisa melakukan terapi bersama Ibu. Sama-sama, kalau ada apa-apa datang ke sini ya. Jadi luka-luka ini bukan karena kamu jatuh, tapi karena Viko. Iya Bu, maaf aku gak jujur sama Ibu karena aku takut sama Mas Piko. Ayah, gak mau tahu kamu harus berpisah secepatnya dengan Piko. Ayah gak mau anak ayah luka karena pria itu. Aku bakal lakuin malam ini Ayah. Aku juga udah gak bisa hidup dalam hubungan toksik. Mas Piko udah jahat sama aku. Ayah, antar kamu ya. Ayah takut Piko melakukan hal yang lebih gila lagi. Gak usah ya, aku berani. Aku gak lemah seperti dulu. Sekarang aku udah menemukan diri aku sendiri. Hati-hati ya Nea, semoga Viko gak brutal sama kamu. Iya Bu, Ayah sama Ibu tenang aja. Nea, kamu hebat. Aku bakal nunggu kamu di depan rumah ya. Nea, kamu dari mana aja? Dari tadi aku nunggu kamu loh. Mas Piko, aku pengen pisah sama kamu. Aku udah gak tahan lagi harus hidup dalam hubungan toksik ini. Apa? Pisah? Enggak, aku nggak mau Nea. Jangan asal ambil keputusan. Keputusan ada di tangan aku. Aku tahu Mas Piko, tapi kali ini keputusan ada di tangan aku. Aku akan kehilangan hal-hal yang beracun dalam diri aku. Percuma Mas Piko, kamu gak akan bisa berubah. Dari dulu kamu memang seperti ini. Aku mohon, jangan pergi. Kamu cantik, berguna, pintar. Kamu sempurna Nea. Bohong, itu semua hanya kata-kata manis sementara yang kamu ucapkan Mas Piko. Aku gak akan bisa percaya lagi sama kata-kata kamu. Kalau kamu ninggalin aku, apa kamu bakal hidup lebih baik? Iya, aku akan lebih baik dan lebih bahagia. Tapi kamu juga bahagia sama aku kan? Enggak Mas Piko, aku tersiksa, aku sakit, aku terluka, bahkan aku hampir gila. Lebih baik aku menyendiri daripada tetap berada dalam hubungan toksik seperti ini. Kamu telah membunuh semua perasaan aku untuk kamu. Selamat tinggal. Nea, tunggu. Jangan pergi.
Sialan, dasar perempuan gila. Gimana? Apa semuanya aman? Aman-aman aja, meskipun gak mudah, tapi Mas Piko gak akan ngejar aku. Syukurlah. Semangat ya. Aku yakin proses ini akan mudah. Kita tunggu aja surat cerai yang kamu siapkan ditandatangani oleh Viko. Iya, yuk kita pulang. Aku udah bawa semua barang aku. Gaskeun. Semuanya berakhir dengan baik. Ini karena adanya dukungan dari keluarga dan sahabat aku. Sekarang aku benar-benar sadar, aku sangat pantas dicintai dengan cara yang sehat dan bahagia.